Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, Allah bukakanlah pintu hati dan pikiran kita dalam proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah Ananda ibu-ibu yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar mengenai Nabi dan Rasul dalam Islam, serta peran dan fungsi mereka dalam kehidupan umat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang generasi digital yang berkarakter. Ma huwa iman? Apa itu yang dimaksud dengan iman? Mungkin anak ibu telah sering mendengar kata-kata iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Apa contohnya? Bagaimana aplikasinya? Membenarkan hal dengan hati. Kita memang membenarkan dengan hati di sini maksudnya kita benar-benar mengimani, kita benar-benar memahami bahwasanya Allah itu memang adalah Tuhan yang wajib disembah. Setelah itu kita ikrarkan dengan lisan. Seperti apa kita mengikrarkannya? Dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membuktikan dengan perbuatan. Apa contohnya? Merealisasikan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jadi apa itu yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya yang bertujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adapun tugas Nabi dan Rasul, sebenarnya tugas Nabi dan Rasul ini banyak. Yang pertama adalah sebagai saksi bagi umatnya. Sebagai saksi maksudnya di mana? Di alam pembalasan nantinya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan, nanti akan dibawa kabar gembira bahwasanya akan dibalas dengan surga. Selanjutnya sebagai pemberi peringatan. Dan yang terakhir adalah sebagai juru dakwah. Maksudnya di sini adalah menyebarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang patut disembah itu hanyalah Allah, bukan yang lain. Lanjut, mukjizat Nabi dan Rasul. Mungkin anak ibu telah sering mendengar kata-kata mukjizat. Apa itu yang dimaksud dengan mukjizat? Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya, yang bertujuan untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya atau ingkar kepada para nabi dan rasul Allah. Mukjizat dapat terbagi atas 2. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Apa contohnya? Contohnya pada waktu Nabi Musa. Kejadian Nabi Musa, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang memakan ular-ular tukang sihir. Kejadian itu bisa dilihat oleh indera kita. Dan kemudian apa yang terjadi? Akibat adanya mukjizat tersebut, para ahli sihir mengikuti kepercayaan Nabi Musa untuk menyembah kepada Allah. Lanjut, yang kedua adalah mukjizat yang bersifat non-materi, logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Ini hanya terdapat pada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Dengan adanya Al-Quran yang sampai sekarang ini masih terpelihara kemurnian dan keasliannya. Dan tidak ada satupun umat yang bisa menandingi keaslian dari Al-Quran tersebut.
Sifat nabi dan rasul. Sifat nabi terbagi atas 3, yang pertama itu sifat wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul, sedangkan sifat jaiz adalah sifat yang mana nabi ini juga berkedudukan sama dengan manusia. Sifat wajib nabi dan rasul ada 4, yang pertama sidik, artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan yang terakhir fatonah cerdas. Mustahilnya juga ada 4, kizib dusta, yang kedua khianat tidak dapat dipercaya, yang ketiga kitman menyembunyikan, dan yang terakhir balada atau bodoh. Sedangkan sifat jaiz, sifat yang mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul seperti rasa sakit. Nabi juga sakit sama dengan kita manusia biasa. Nabi juga butuh makan, Nabi juga butuh minum. Lanjut, nabi-nabi ulul azmi. Seperti di slide ini, ulul azmi seperti kita ketahui bahwasanya adalah nabi yang memiliki keteguhan dan keimanan dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menghadapi umatnya. Dari sekian banyak nabi dan rasul, ada 5 nabi yang memiliki julukan nabi ulul azmi. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Ibrahim, dan yang terakhir Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian, peran iman kepada nabi dan rasul bagi generasi digital. Kita mengetahui bahwasanya anak ibu yang hadir pada hari ini termasuk ke dalam generasi digitalisasi. Apa itu yang dimaksud dengan era generasi digitalisasi? Yaitunya anak ibu itu lahir pada masa perkembangan era digital. Jadi generasi digital ini dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Allah sehingga menjadi pribadi yang berkarakter. Jadi anak ibu harus memiliki sifat-sifat yang telah wajib dimiliki oleh Rasul itu juga wajib anak ibu miliki, seperti menjadi berkarakter, jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Karakter-karakter seperti inilah yang sangat diperlukan agar bisa menjaga generasi digital berselancar di internet secara aman dan bertanggung jawab. Ada beberapa tips aman dalam menggunakan internet. Yang pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya. Jadi anak ibu janganlah mencari-cari gaduh, jangan mencari ujaran kebencian dan lain sebagainya. Yang kedua, periksa pengaturan akunmu dan sandimu. Akun kamu dan sandi kamu dalam berbagai dalam berbagai aplikasi digital kamu hendaknya harus pandai-pandai menyimpan kata sandi dan akunmu. Jangan kamu sembarangan mengasih sandi akunmu kepada orang lain. Kenapa? Kalau seandainya orang lain sudah bisa masuk ke dalam akunmu, otomatis akunmu akan diotak-atik oleh orang lain. Dan yang terakhir, jangan menyebarkan rumor. Rumor itu adalah suatu kejadian yang bisa menimbulkan perpecah belahan. Jadi gunakanlah era digital ini atau internet ini dengan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Kesimpulannya, iman kepada Nabi dan Rasul adalah pondasi kuat dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti ajaran mereka, kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan Ibu sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.